CEO Citigroup John Fraser yang menjabat sejak 2021 terus melakukan perombakan perusahaan. Strategi ini mencakup upaya meningkatkan pendapatan, merampingkan operasi, serta memperbaiki tata kelola data dan manajemen risiko. Citigroup akan memangkas sekitar 1.000 pekerja pada pekan ini. Langkah ini merupakan bagian dari rencana restrukturisasi jangka panjang untuk menekan jumlah karyawan hingga akhir 2026. Citigroup akan memangkas sekitar 1.000 pekerja pada pekan ini. Menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters, Citigroup akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 1.000 pekerja pekan ini. Langkah ini merupakan bagian dari rencana yang telah diumumkan 2 tahun lalu. PHK ini dilakukan untuk mengurangi total jumlah karyawan sebanyak 20.000 orang pada akhir 2026, sehingga 31 Januari 2024 bank berbasis di New York ini memiliki sekitar 229.000 karyawan tetap. Citigroup tidak mengungkapkan jumlah PHK secara resmi, namun terdapat pernyataan perusahaan menyebut akan terus mengurangi jumlah karyawan pada tahun 2026 sesuai kebutuhan bisnis. CEO Citigroup John Fraser yang menjabat sejak 2021 terus melakukan perombakan perusahaan. Strategi ini mencakup upaya meningkatkan pendapatan, merampingkan operasi, serta memperbaiki tata kelola data dan manajemen risiko. Restrukturisasi juga memicu perubahan di unit kekayaan dan teknologi serta pergeseran posisi eksekutif. Citigroup dijadwalkan melaporkan hasil keuangan kuartal keempat pada hari Rabu 14 Januari 2026 dengan Bloomberg menjadi media pertama yang melaporkan rencana PHK ini. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, kasus suap yang melibatkan pejabat di Direktorat Pajak tidak hanya menurunkan kredibilitas lembaga, tetapi juga membuat masyarakat semakin malas untuk membayar pajak. Dalam laporan Public Trust in Tax 2025 Asia and Beyond dari The Association of Chartered Certified Accountants, sebanyak 81% responden Indonesia menyatakan korupsi merupakan faktor utama yang memengaruhi sikap mereka terhadap pajak. Institusi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kembali tercoreng usai pejabatnya menjadi tersangka kasus dugaan suap pemeriksaan pajak. Praktik korupsi di internal otoritas pajak tidak hanya menurunkan kredibilitas lembaga, tetapi juga membuat masyarakat semakin malas untuk membayar pajak. Seperti yang terungkap dalam laporan Public Trust in Tax 2025 Asia and Beyond dari The Association of Chartered Certified Accountants bersama OECD, IFAC, dan CA-ANS. Dalam temuan tersebut, sebanyak 81% responden di Indonesia menyatakan korupsi merupakan faktor utama yang memengaruhi sikap mereka terhadap pajak. Angka itu hanya kalah dari Filipina 84%. Sebagai perbandingan, negara-negara maju yang tata kelolanya dianggap lebih matang menganggap faktor korupsi tidak terlalu penting. Di Selandia Baru misalnya, hanya 33% responden yang menganggap korupsi sebagai faktor utama yang memengaruhi kepatuhan pajak mereka, sementara di Australia angkanya tercatat 34%. Sebanyak 36% responden Indonesia juga membenarkan tindakan mengelak pajak, dengan alasan uang pajak tidak dibelanjakan dengan baik. Sementara 31% responden Indonesia yang menjadikan tarif pajak terlalu tinggi sebagai pembenaran untuk tidak patuh pajak, dan 27% beralasan karena sistem pajak tidak adil. Sebelumnya KPK menetapkan 5 orang tersangka kasus dugaan suap pemeriksaan pajak PT Wanatiara Persada, perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan nikel di Maluku Utara. 3 orang diantaranya merupakan pejabat kantor pelayanan pajak Pratama Jakarta Utara, yakni Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi Iswahyu, Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifuddin, tim penilai di KPP Madya Jakarta Utara Askop Bahtiar. Sementara 2 orang lainnya yakni konsultan pajak PT Wanatiara Persada Abdul Kadim Sahbudin dan staf PT Wanatiara Persada Edi Yulianto. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut kasus korupsi yang menjerat pejabat pajak merupakan syok terapi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan menghormati proses hukum yang berlaku. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.
Pemirsa, perang harga di industri otomotif China semakin memanas. Ya, pekan lalu BMW mengumumkan pemotongan harga untuk 31 model yang dipasarkan di China sebagai strategi menghadapi persaingan ketat di pasar terbesar dunia tersebut. BMW pekan lalu mengumumkan pemotongan harga untuk 31 model yang dipasarkan di China. Langkah ini diambil seiring meningkatnya persaingan di tengah perang harga industri otomotif di negara tersebut. Pemotongan harga paling besar secara nominal terjadi pada BMW i7 M70L. Varian listrik performa tinggi dengan seri 7 ini dipangkas hingga menjadi 301.000 yuan atau sekitar 736 juta rupiah mulai pekan lalu. Dilansir dari Carscope, penurunan persentase terbesar justru dialami BMW iX1 eDrive 25L. Harga SUV kompak varian jarak sumbu roda panjang ini dipangkas hingga 24% menjadi 228.000 yuan atau sekitar 550 juta rupiah. BMW menyebut penyesuaian ini sebagai bagian dari manajemen harga reguler. Namun momentum diskon datang saat penjualan mobil di China turun 2 bulan berturut-turut hingga November menurut data Asosiasi Mobil Penumpang China. Menurut Bloomberg, otoritas China mulai menerapkan langkah untuk meredam perang harga berlebihan, diantaranya melarang penjualan di bawah biaya produksi dan membatasi insentif dealer, di tengah kekhawatiran dampak deflasi, gangguan rantai pasok, serta tekanan terhadap upah tenaga kerja. Berbagai sumber, IDEX Channel. Kementerian Keuangan makin gencar menerbitkan surat utang tenor pendek pada tahun ini. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pengembangan pasar uang, pendalaman pasar obligasi, dan membangun manajemen kas yang lebih efisien. Kementerian Keuangan bakal makin gencar menerbitkan surat utang tenor pendek pada 2026. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenku Suminto mengungkapkan, surat utang tenor pendek atau di bawah 1 tahun disebut dengan Surat Pemendaharaan Negara alias SPN. Suminto menjelaskan, penerbitan SPN yang makin gencar itu dilakukan dalam rangka pengembangan pasar uang, pendalaman pasar obligasi, dan membangun manajemen kas yang lebih efisien. Ya, sehingga ke depan, dalam hal ini tahun 2026, kami akan meningkatkan penerbitan SPN, SPNS dengan tenor di bawah 1 tahun, termasuk kami sudah mulai melengkapi tenornya sejak kuartal 4 2025. Suminto menjelaskan, sejak akhir tahun 2025, Kementerian Keuangan bahkan telah melengkapi tenor SPN yang diterbitkan mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Tim Liputan IDEX Channel.